Halo, selamat pagi. Perkenalkan, saya Rahmaniar, selaku host pada acara podcast pagi hari ini. Oke, di podcast kali ini kita kedatangan bintang tamu. Kali ini mahasiswa semester 2 di Stikes Pamengkas, dan hebatnya lagi, bintang tamu kita kali ini beliau sedang bekerja sekaligus kuliah. Jadi seperti apa sih dunia beliau perjalanan bareng antara kerja dan kuliah? Baik, kita sambut bintang tamu kita kali ini. Silakan masuk. Halo. Halo, selamat pagi. Saya Zinduk ya. Ya, boleh silakan ya. Apa kabar Kak? Baik ya, alhamdulillah. Bisa perkenalkan terlebih dahulu ke teman-teman yang menonton podcast kita kali ini? Oh iya, boleh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Fani Fitriani, salah satu mahasiswa di semester 2 di Stikes Pamengkas Jakarta. Baik. Kira-kira aku boleh nanya-nanya dulu ya Kak ya? Akhir-akhir ini kakak tuh sibuk ngapain aja sih Kak? Oh iya, boleh dijawab ya pertanyaannya. Iya, boleh. Untuk akhir-akhir ini aku sendiri itu lagi sibuk, satu ya kuliah, organisasi, dan juga ada pekerjaan juga. Jadi kuliah sambil kerja gitu. Gitu ya. Iya. Kalau boleh tahu nih Kak, kerja di mana nih Kak sekarang? Kalau untuk bekerja, aku alhamdulillah udah keterima di salah satu rumah sakit swasta di Jakarta Selatan. Untuk namanya nggak bisa disebut ya teman-teman, tapi daerah Jakarta Selatan. Iya. Oke, jadi kan kerja di rumah sakit nih Kak. Iya. Sebagai staf apa nih Kak kira-kira? Alhamdulillah untuk saat ini masih staf asisten perawat. Doain ya teman-teman ya, biar pas lulus kuliah langsung ke perawat utamanya. Oke Kak, jadi di sini menjadi asisten perawat, kemudian memilih kuliah kan? Iya. Kenapa nih Kak tiba-tiba terbesit untuk kuliah? Kenapa kemudian memilih kuliah di Pamengkas? Kalau untuk pertanyaan pertama, kenapa sih tiba-tiba terbesit mau kuliah? Satu ya, karena memang pendidikan itu penting banget. Dan setiap perempuan, setiap orang khususnya ya, harus punya value yang tinggi untuk dirinya sendiri, harus punya pendidikan yang tinggi. Itu pasti untuk menjamin kehidupannya. Nah, kenapa aku pilih untuk lanjutin kuliah lagi di Pamengkas? Satu, karena aku sambil bekerja ya kan ya. Jadi cuma Pamengkas sih yang bisa menerima mahasiswanya mau kuliah, tapi mau kerja juga. Kan kalau yang biasanya ya, disclaimer yang biasanya itu nggak bisa, jadi fokus hanya kelas reguler, cuma kuliah aja. Tapi kalau di sini kami disediakan lahan yang besar, luas juga untuk menambah ilmu sebanyak-banyaknya, tapi bisa sambil cari uang juga gitu. Jadi mahasiswa punya ilmu, plus dia punya uang gitu. Baik Kak, jadi itu gimana Kak kerjanya, kayak kerja sambil kuliah itu apakah nggak berat Kak? Menurut Kakak gimana? Sebenarnya ini agak berat ya teman-teman, cuman kuncinya satu sih, ingat tujuan, goalsnya mau kemana, mau jadi apa, target hidupnya itu buat apa, dalam sekian tahun sudah jadi apa, sudah punya apa, itu yang bikin kita semangat lagi. Kalau dibilang berat sih, jujur Kak, itu berat banget karena satu, tiap hari kita harus kerja ya, terus sorenya sampai malam itu kita pasti ada kuliah, kadang juga waktunya bentur, cuman gimana lagi, dari masa depan kan harus susah-susah dulu ya, baru seneng gitu. Dengar nih, Kakak ini ikut organisasi juga ya di kampus ya? Iya, alhamdulillah kita atau saya sendiri ya itu masuk organisasi juga di kampus atau non kampus gitu. Gitu ya Kak. Kalau boleh tahu nih, kira-kira Kakak ini menjabat sebagai apa nih Kak di organisasi kampus Kakak? Aku ingin jawab ya. Boleh? Untuk di kampus, alhamdulillah aku ikut salah satu organisasi besar. Mungkin teman-teman tahu deh, organisasi besar di kampus itu apa sih? Kan biasa ada yang himpunan mahasiswa dan lain-lain ya. Kalau di sini aku masuk di alhamdulillah di badan eksekutif mahasiswa Stikes Pamengkas Jakarta. Itu di bagian dikasih kepercayaan jadi bendahara. Oh, Gitu. baik. Di bendahara ya Kak ya? Iya. Kalau Kakak nih, bagaimana sih cara Kakak ini membagi waktu dari kuliah, kerja, hingga organisasi? Kalau untuk cara bagi waktunya, yang paling pertama itu kita tahu dulu bagian mana yang paling penting banget dan jarak waktu itu dekat. Jadi yang paling kita utamain adalah yang memang jarak waktunya dekat dulu, yang mau dikumpulkan atau
yang targetnya tercepat. Contoh, saya kan ikut BEM juga ya yang tadi, Badan Eksekutif Mahasiswa. Dalam 2 minggu itu udah ada kegiatan. Berarti kan kita harus nyusunin dari sekarang. Nah, kita diutamakan di BEM dulu, tapi tidak meninggalkan sekalian pilihannya. Jadi pilihan keduanya kerja dan kuliah. Aktivitas yang lainnya nggak ditinggalkan. Cuman si yang paling cepat jarak waktunya ini kita cepetin juga, kita targetin juga, kita porsir lagi, lebih di pressure lagi diri kita untuk menyelesaikan yang memang saat itu harus segera diselesaikan. Contohnya kita mau UAS ya sebentar lagi ya, untuk di Pamentas ini kita mau UAS. Nah itu kita dari sekarang kecil nih belajarnya, biar nanti pas ada organisasi yang waktunya nggak jauh sama UAS, kita itu udah punya cadangan ilmu yang memang udah kita pupuk. Jadi nanti pas mau UAS kita tinggal ngulas lagi sambil kerja atau sambil di jalan sambil ingat-ingat lagi. Jadi pintar-pintar kita sih ngatur waktunya ya, karena kan tiap orang beda waktunya, di kerjaannya beda, di kampusnya juga beda gitu. Kalau misalnya tempat kapan ibu kerja nih, kalau ada lembur dan waktu yang bersamaan, itu kan bisa jadi bentrokan kak. Tempat kuliah kakak ada kegiatan yang mengharuskan kakak hadir, itu gimana kak bagi waktunya? Kalau itu mungkin ada ini ya, agak kompleks. Iya betul kak. Pertanyaannya jadi sebenarnya ini, kalau saya sendiri karena kan saya sambil bekerja, terus saya harus lembur di saat di waktu yang bersama itu juga saya ke kampus nih. Nah otomatis info dari kampus atau dari mata kuliah tersebut yang harus hadir pasti kan udah jauh-jauh hari. Nah karena sudah jauh-jauh hari berarti saya mengutamakan memang pertama sudah dijanjikan. Jadi yang pertama dijanjikan pasti kan si kampus ini ya, mata kuliah yang harus offline. Sedangkan kalau lembur itu nggak mungkin dari jauh-jauh hari kita sudah mempersiapkan untuk lembur. Namanya lembur pasti kan kita usahakan cepat selesai dulu. Kalau nggak cepat selesai baru dipaksa untuk lembur, terpaksa ya. Jadi kalau saya sendiri pilih untuk offline dulu di kampus, dan sebagai gantinya saya harus menyelesaikan pekerjaan saya itu secepat mungkin, sedetail mungkin, jangan sampai saya harus lembur saat itu. Jadi kalau kerjaan saya sudah beres, saya nggak harus lembur, saya bisa untuk ke kampus. Gitu. Boleh tanya lagi nggak sih kak? Boleh dong. Kan kakak waktu sebelum kerja kan pasti kan ada interview ya kayak. Oh iya betul. Kira-kira nih kakak berapa kali interview sih kak? Terus kakak pernah nggak waktu itu pas saat interview itu tidak lolos kak? Gimana kak, boleh diceritain sedikit? Oh iya, untuk sampai di titik ini di salah satu rumah sakit yang saya impian ini ya, itu banyak banget prosesnya, tuh banyak banget, dari mulai saya nggak di rumah sakit, nggak di bagian kesehatan, sampai akhirnya di bener-bener diri saya di kesehatan saya dapetin itu banyak banget prosesnya. Nah dari mulai kantor pertama, PT kedua dan lain-lain itu saya sempat ditolak. Satu, ditolaknya karena memang bukan bidang saya kan di bidang kesehatan ya. Saya daftarnya di nggak kesehatan di perkantoran, otomatis saya ditolak dong karena memang ranahnya berbeda. Nah memang satu itu kesalahan saya. Cuman balik ya, karena namanya waktu lulus SMA, lulus SMK nih pengen rasanya cari uang tuh gimana sih gitu. Nah pasti pernah ditolak. Cuman untuk ditolak review lagi, evaluasi lagi salahnya di mana. Terus juga alasan kenapa sih kita bisa ditolak. Nah alasan itu yang kita jadi acuan buat di next tempat kita jangan sampai ditolak. Dan pasti kayak tadi aku bilang di awal ya, orang harus punya value dirinya sendiri, yang dimana value itu bisa kita gunain untuk kita melamar kerja biar kayak goal gitu. Jadi goalnya dapat, jadi dapat di tempat yang memang sesuai sama diri kita yang kita mau, tempat yang kita mau gitu. Kalau boleh tahu nih kak, kira-kira pertanyaan apa aja sih kak yang ditanyakan pada saat interview itu kak? Kalau untuk interview biasanya tiap HR ya atau HRD itu nanyanya otomatis sih biar kita ya, nama kita siapa, umur kita berapa, pendidikan terakhir kita apa. Plus yang biasanya saya temuin juga di beberapa kali teman-teman, ini bisa jadi pelajaran juga buat kita semua. Itu biasa ditanyain di tempat kerja sebelumnya, kenapa milih resign gitu. Jadi beberapa HR atau HRD ya, itu kan banyak yang dari lulusan psikologi. Jadi dari situ kita bisa dimulai bahwa kita tuh tipikal orang yang gimana sih di dunia kerja, kenapa bisa keluar dari tempat kerja sebelumnya. Itu pertanyaan-pertanyaan sering juga. Jadi kalau teman-teman ditanya seperti itu, jangan pernah menyebut ya atau menjelekkan tempat sebelumnya, tapi jawab dengan memang kalau teman-teman keluar
sebelumnya menuju tempat yang sekarang interview adalah untuk grow up, untuk berkembang lebih lagi, untuk lebih maju lagi, lebih besar lagi di tempat yang sekarang yang lebih baru ini. Nah, pertanyaan yang kedua juga, biasanya nih agak menyinggung soal gaji teman-teman. Iya. Jadi ditanya mau gaji berapa? Penting gaji ya. Iya, karena tuh gaji itu penting karena kan kita bekerja untuk hasil ya, untuk kehidupan kita, untuk melanjutkan hidup. Nah, untuk gaji itu biasanya para HR atau HRD itu nanya mau gaji berapa? Itu selalu jebakan juga untuk kita. Nah, dari itu teman-teman harus tahu teman-teman ini tinggal di kota mana, di Jakarta, Bekasi, Depok, atau daerah mana. Nah, teman-teman harus tahu di per kota tersebut itu gaji UMR-nya itu berapa. Nah, jadi kita bisa jawab. Misalnya HR nanya, kamu digaji berapa? Nah, kita bisa jawab dengan memang sudah logis, sudah ada tesnya ya, sudah ada penelitiannya bahwa sesuai dengan gaji UMR Jakarta saat ini. Contoh, saat ini 5,1, ya jawab 5,1. Jadi memang sesuai nih sama data yang sudah paling diberikan. Itu sih paling. Ya, Kak. Ini kan pertanyaan terakhir ya, Kak. Lagi ya, Kak, ya? Boleh. Jadi apa sih Kak motivasi Kak Fani sampai titik sekarang bisa melakukan barengan antara kerja, kuliah, dan organisasi? Kalau motivasi terbesar saya itu adalah luka. Jadi teman-teman tuh harus punya luka sendiri yang dimana luka itu bisa ngebangkitin hasrat kayak untuk oh gue dijatuhin karena itu nih. Jadi hal itu nggak boleh dijatuhin gue lagi. Gue harus lebih maju dari itu. Jadi kalau aku sendiri motivasinya adalah aku mau jadi orang yang punya value diri, punya kemampuan diri, punya yang diri sendiri tuh grow gitu, berkembang terus. Jadi karena aku mau berkembang terus dan aku nggak pernah merasa puas atas hasil yang udah aku dapat. Jadi aku terus yang namanya kerja, organisasi, ketemu orang baru lagi, cari ilmunya, jangan lihat apa siapa orangnya ya, tapi lihat apa yang dia sampaikan. Yang dia sampaikan bagus, tarik ambil ilmunya kita pakai, kita jalanin di kehidupan kita sehari-hari, kita jadi lebih baik terus gitu. Motivasi ini adalah jangan puas dari yang udah sebelumnya, terus tingkatin lagi. Karena hidup kita sekali ya teman-teman, karena kita sekali kita harus jadi lebih baik semaksimal mungkin. Betul, Kak. Gitu. Paling kita sudah Jadi Kak ini sudah ya Kak? ya. Pertanyaannya juga sudah terjawab semua, mungkin sudah cukup ya Kak ya? Iya. Terima kasih ya Kak sudah meluangkan waktunya untuk hari ini. Di lain waktu saya akan memerintah Kak kembali. Boleh ditunggu ya. Ya. Terima kasih Kak sudah menyempatkan waktunya. Oh iya, sama-sama.